Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Video kali ini saya akan berbagi informasi terkait penggunaan Bluetooth pada ESP32. Teknologi Bluetooth biasanya kita sudah sering pakai di kehidupan kita sehari-hari, terutama kita kalau berkirim data antara mobile phone atau perangkat-perangkat IoT saat ini untuk konfigurasi biasanya menggunakan wireless communication, salah satunya yaitu dengan Bluetooth. Nah, Bluetooth itu sendiri sebagai informasi bahwa dia bekerja pada rentang frekuensi atau frekuensi di 2,4 GHz. Lalu dia masuk dalam frekuensi ISM 2,4, yaitu ISM Industrial, Scientific, and Medical. Oke, di dalam Arduino ESP sendiri ada dua mode yang bisa kita gunakan, yaitu Bluetooth Classic dan Bluetooth Low Energy. Itu versi terbaru yang saat ini bisa kita gunakan sebagai versi Bluetooth yang hemat daya. Dari dua mode Bluetooth tadi, ESP32 mendukung untuk dioperasikan dengan Bluetooth Classic maupun dengan Bluetooth Low Energy. Di implementasi ini, hal yang paling mendasar dari penggunaan Bluetooth Classic ataupun dengan Bluetooth Low Energy ialah kalau Bluetooth Classic biasanya itu menangani transfer data yang besar, tetapi di balik itu semua akan menghabiskan sumber daya yang besar pula. Lalu kalau Bluetooth Low Energy di sini digunakan untuk pengiriman data kecil sehingga akan sangat menghemat baterai. Oleh karena itu cocok diimplementasikan pada sistem-sistem IoT di mana yang kebutuhan dayanya sangat terbatas tetapi pengiriman data tidak begitu besar. Untuk perbandingan lainnya, kalau Bluetooth Classic itu bisa mencapai throughput sampai 2,1 Mbps sehingga jarak transfernya efektif hanya jarak dekat. Lalu kalau Bluetooth Low Energy throughputnya lebih kecil, 0,3, tetapi di sini bisa dimaksimalkan hingga jarak 100 meter dan konsumsi dayanya bisa 100 kali lebih rendah dibanding BC. Kalau Bluetooth Classic di sini biasanya untuk headset Bluetooth, lalu untuk mikrofon Bluetooth gitu ya. Ya di sini jaraknya jarak dekat. Tapi kalau BLE cocok untuk perangkat sistem IoT. Untuk mengimplementasikan Bluetooth Classic di USB, Arduino IDE sudah menyediakan example bawaan dari package ESP32. Di situ kita bisa memilih di bagian Bluetooth serial, lalu serial to serial BT. Nah, di example tersebut code-nya itu sangat simpel. Jadi di sini kita perhatikan saja di bagian void setup, di situ ada dua buah serial. Jadi nanti kita akan menggunakan serial monitoring untuk mengirimkan data ke Bluetooth, lalu dari Bluetooth akan masuk lagi ke serial. Jadi cuma di loop aja sih sebenarnya di sini. Tapi di example ini kita akan tahu bagaimana memanfaatkan serial BT write dan serial BT read ya. Jadi yang paling penting itu. Jadi membaca data pada buffer Bluetooth-nya atau mengirimkan data melewat Bluetooth. Serial read, serial BT read itu untuk membaca data dari buffer Bluetooth. Kalau serial BT write berarti kita akan mengirimkan data melalui Bluetooth. Untuk implementasi code Bluetooth Classic di ESP32 di sini ada potongan program di mana potongan program ini digunakan untuk menerima data dari klien Bluetooth. Di sini saya menggunakan aplikasi Android yang saya dapat dari Play Store, yaitu serial Bluetooth Terminal yang akan mengirimkan data ke server Bluetooth ESP. Dengan aplikasi ini kita bisa mengetikkan data apa yang akan kita kirim ke ESP-nya. Nah, penggunaannya di sini pada saat kita mengirimkan data menggunakan aplikasi tersebut, maka ESP akan menerima dan menyimpannya di buffer Bluetooth. Untuk mengeceknya bisa kita menggunakan fungsi serial bt.available ya.
Jadi available di sini, serial BT available di sini gunanya untuk mengecek apakah ada data di buffer Bluetooth-nya. Jika ada data di buffer Bluetooth-nya, maka kita harus mengambil data tersebut. Nah, untuk mengambil data tersebut, kita bisa menggunakan serial BT titik read ya. Jadi kita akan mendapatkan satu karakter dari data yang akan kita olah. Nah, karena datanya dalam bentuk string, maka dengan bantuan void loop, maka kita harus mengumpulkan dulu karakter-karakternya untuk menjadi satu buah string data yang kita inginkan gitu ya. Jadi setelah satu string data itu kita dapatkan, baru kita cek apakah data itu sesuai dengan komen yang akan kita gunakan. Contoh di sini pesan, kita kumpulkan dulu karakter data pesannya apa, lalu setelah selesai maka baru dicek apakah pesannya itu isinya nyala atau pesannya itu isinya mati. Jadi kalau pesannya nyala, saya akan menyalakan LED. Kalau pesannya mati, saya akan mematikan LED. Itu pengiriman dari aplikasi klien ke server ESP32-nya. Nah, kalau misalnya kita dari ESP32 ingin mengirimkan data ke klien, kita bisa menggunakan fungsi serial BT.write atau serial BT.println. Bedanya apa? Kalau kita menggunakan serial BT.write itu digunakan untuk kirim per byte karakter. Tapi kalau serial BT.println kita bisa mengirimkan dalam bentuk data string. Di sini ada potongan program di mana setiap interval waktu tertentu saya akan mengirim data sensor ke klien ya. Jadi server Bluetooth saya akan mengirimkan data sensor ke klien. Maka di sini saya tinggal menggunakan fungsi serial BT.println nilai sensornya atau nilai bacaan sensornya. Ini contoh program dari example yang ada di Arduino IDE untuk memanfaatkan Bluetooth klasik dalam project Bluetooth serial ya di sini. Oke, di sini hanya ada beberapa tambahan sih yang saya lakukan karena nanti harapannya saat saya mencet atau mengirimkan data nyala mati, LED pada ESP juga akan menyala dan mati. Serta ESP juga bisa mengirimkan nilai sensor LDR. Di sini saya tambahkan ini untuk interval pengiriman sensor LDR-nya. Lalu ada pesan, nanti pesannya. Lalu di sini saya pakai 2 pin yaitu untuk pin LED dan pin LDR. Saya tambahkan. Nah, di dalam void loop saya ubah di mana di sini saya akan menerima data, lalu data yang setelah saya terima akan saya cocokkan. Kalau datanya itu nyala, maka saya akan nyalakan LED. Kalau datanya mati, saya akan mematikan LED. Kalau datanya cek LDR, saya akan mengirimkan kembali hasil bacaan sensor, yaitu dengan serial BT.println ya, dengan isinya adalah analog 36. Untuk mengimplementasikan BLE pada ESP32, pertama-tama kita harus mengetahui dulu struktur data yang digunakan. Struktur data yang digunakan pada BLE Bluetooth ialah jadi satu server ini akan memiliki service, di mana service itu akan terdiri dari beberapa karakteristik. Lalu karakteristik ini akan memiliki
beberapa atribut atau properti, yaitu read untuk hanya karakteristik hanya dapat dibaca, write karakteristik yang hanya dapat ditulis, atau notify karakteristik yang akan memberikan notif kepada klien saat terjadi perubahan nilai. Nah, klien akan mengetahui karakteristik ini dan service berdasarkan UUID yang sudah kita set. Ini adalah struktur hierarki dari protokol BLE Bluetooth ESP32, di mana dengan mengetahui ini kita dapat mengakses atau di mana kita dapat mendapatkan data, di mana kita bisa mengambil data. Yang pertama, top levelnya adalah profile, di mana nanti profile akan memiliki beberapa service, lalu setiap service akan memiliki satu atau lebih karakteristik. Nah, karakteristik sendiri dimiliki oleh sebuah service dan merupakan tempat di mana sebuah data berada. Lalu atributnya atau propertinya bisa kita setting, kita bisa tentukan, lalu value-nya bisa kita ambil, lalu ada deskriptor di mana berisi informasi terkait operasi atau prosedur yang dapat dilakukan pada setiap karakteristiknya. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat sebuah Bluetooth server ESP32. Untuk langkah pertamanya adalah create BLE server, lalu create BLE service, lalu create karakteristik, lalu create deskriptor, start service, dan start advertising. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung demo ke program dan hasil implementasinya. Untuk program BLE Bluetooth dengan ESP32 di sini, saya memodifikasi dari example BLE UART ya, dari example, lalu saya menggunakan library yang bernama ESP32 BLE Arduino, lalu saya memodifikasi dari BLE server ya. Di sini ini library yang harus diincludekan, headernya, lalu ini objek P server dan P karakteristik yang akan kita gunakan nanti, lalu beberapa variabel yang akan saya pakai untuk penyimpan data, untuk pengecekan waktu kirim gitu ya. Nah, di sini adalah UUID ya, UUID yang kita pakai karena tadi berdasarkan struktur protokol hierarki data atau struktur data dari BLE itu dari service, di mana service punya karakteristik dan memungkinkan lebih dari satu karakteristik. Di sini di service ini saya menggunakan UUID ini. Lalu untuk karakteristiknya saya buat menjadi dua karakteristik. Yang pertama karakteristik untuk menghandle penerimaan data, lalu ada yang karakteristik untuk pengiriman data. Nah, ini adalah pin yang saya gunakan untuk pin LED dan LDR. Lalu di sini saya buat kelas myServerCallback, di mana kelas ini akan menghandle jika koneksi Bluetooth antara klien dan server terputus atau masih tersambung ya. Jadi kalau terputus dia akan memberikan flag false, device connected-nya adalah false. Lalu kalau masih tersambung, device connected-nya adalah true. Lalu saya buat juga kelas receive callback di sini. Nah, di sini untuk menghandle saat klien mengirimkan data ke ESP Bluetooth server. Nah, di sini pesan itu akan tersimpan di RX value dengan fungsi pengambilan datanya dengan P karakteristik get value. Jadi di karakteristik ini akan tersimpan sebuah parameter value, di mana itu untuk menyimpan nilai dari karakteristik tersebut. Dengan fungsi P karakteristik get value ini, maka saya bisa mendapatkan nilai pada karakteristik tersebut. Nah, setelah saya dapatkan, ini saya parsing atau saya kumpulkan datanya. Lalu setelah datanya terkumpul, lalu saya bandingkan apakah pesannya ini adalah nyala. Kalau nyala, nyalain LED, kalau mati ya matiin LED gitu ya. Setelah itu pesan di reset jadi kosong lagi, supaya nanti kalau ada data masuk lagi dia bisa mengumpulkan lagi pesannya, karena pengumpulannya ini per karakternya ya. Jadi kita kumpulin satu karakter string,
kumpulin menjadi satu kesatuan string. Lalu seperti tahapan yang sudah dijelaskan tadi dalam menyusun BLE server untuk Bluetooth ini, yang pertama ini pasti ya, ini kan untuk monitoring aja. Lalu ini pin mode untuk output sama inputnya LDR dan LED. Lalu yang paling pertama adalah ini create BLE device. Di sini ini digunakan untuk memberikan nama dari Bluetooth ESP32 kita ya. Lalu yang pertama create BLE server. Kita menyiapkan Node MCU ESP32 untuk menjadi sebuah server. Lalu kita meng-create BLE service-nya berdasarkan service UUID. Lalu kita akan menyiapkan karakteristik, di mana karakteristik ini ada di dalam service ya. Saya menggunakan dua karakteristik. Yang pertama karakteristik untuk UUID TX, yaitu nanti propertinya adalah notify. Jadi jika ada perubahan nilai yang terjadi di Node MCU dan memberikan notifikasi, maka pada aplikasi klien akan muncul notifikasi perubahan nilai tersebut. Lalu di sini create deskriptornya yaitu pakai BLE 2902. Nah, saya siapkan lagi juga karakteristik yang kedua menggunakan UUID RX, di mana propertinya adalah write. Jadi karakteristik UUID RX ini digunakan untuk penulisan data. Jadi untuk menerima data dari aplikasi klien. Nah, setelah menerima data, maka karakteristik ini jika ada perubahan data di sini berdasarkan aplikasi klien, maka karakteristik ini akan memanggil fungsi dari receive callback tadi. Lalu kita start servernya dan jangan lupa untuk start advertising supaya Node MCU Bluetooth servernya ini bisa terdiscover oleh aplikasi klien. Setelah itu maka kita masuk ke fungsi void loop. Nah, di void loop ini akan ada 3 pengecekan. Yang pertama, apakah perangkat masih terkoneksi atau tidak terkoneksi, atau melakukan connecting ulang gitu ya, atau misalnya yang device sebelumnya sama nggak dengan device yang terakhir gitu ya. Jadi all device connected sama dengan device connected. Untuk apa? Mengecek saja. Ya, jika tadi putar-putus, ini kita anggap dia nyambung kembali. Oke. Lalu untuk yang penting adalah yang di device connected ini, saat device terkoneksi apa yang harus kita lakukan. Jadi di sini saya membuat setiap 10 detik sekali si Node MCU server akan memberikan informasi kepada klien terkait nilai bacaan LDR-nya. Nah, di sini saya previous milis sama dengan current milis, dan di sini saya bandingkan intervalnya. Kalau udah lebih dari 10 detik, maka dia langsung mengirimkan data bacaan sensor. Nah, hasil bacanya ini dalam bentuk integer, maka saya ubah menjadi dalam bentuk string supaya bisa saya kirimkan set value-nya ke karakteristik TX. Lalu saya tambahkan karakteristik notify untuk memberikan notifikasi pada aplikasi klien. Nah, seperti itu modifikasinya. Dari sini saya menggunakan, untuk pengujian ini saya menggunakan aplikasi desktop Windows 10 yang dengan nama BLE Terminal. Mari kita lihat demo aplikasinya.